Dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Tim Statistik Produksi, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Diana Suharyati MM, kami persilahkan. Baik, Bapak dan baik, para pendengar, pemirsa, penonton Peduli Statistik pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Mbak moderator, pembawa acara ya, Mbak Ria pakai pantun, saya juga pengen pantun. Jalan-jalan ke Waikanan, jangan lupa beli duren. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang keren-keren. Baik ya, kesempatan ini mari kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang kita hormati Bapak Diantanu dan juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir bergabung di Zoom Peduli Statistik pada hari ini lebih kurang 58 orang ya. Mudah-mudahan nanti semakin siang kita semakin bertambah. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ria bahwa acara hari ini adalah peduli ya, sharing knowledge peduli program edukasi statistik yang ke-11 dan alhamdulillah semua kegiatan ini sudah sampai ke-11 ini sudah berlangsung dengan lancar dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang selama ini turut berpartisipasi aktif ya, baik sebagai pendengar atau yang hadir dan juga para narasumber. Kegiatan ini merupakan satu komitmen ya dari BPS Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan literasi statistik kepada seluruh pengguna data statistik ya, baik yang internal maupun juga terutama yang di luar insan BPS sendiri. Jadi kegiatan ini terutama kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal indikator-indikator, angka-angka yang setiap bulan dirilis oleh BPS sehingga angka-angka tersebut bisa dengan mudah diterjemahkan, dimanfaatkan di dalam pengambilan keputusan maupun di dalam perencanaan kebijakan tentunya. Nah, hari ini kalau melihat materinya adalah sangat penting ya. Judulnya metode pengukuran produktivitas tanaman pangan atau ubinan. Nah, bicara produktivitas pasti kaitannya dengan produksi. Kita tahu bahwa Pak Prabowo, presiden kita itu salah satu programnya adalah swasembada pangan dan energi. Nah, swasembada pangan pastinya berkaitan dengan komoditas pangan yaitu padi, termasuk di dalamnya ada palawija, jagung, ubi kayu dan sebagainya. Nah, kalau bicara swasembada tentu kita harus tahu dengan persis berapa produksi yang kita hasilkan, kemudian berapa konsumsi yang kita perlukan. Sehingga nanti kita baru bisa mengatakan apakah kita sudah swasembada atau belum gitu. Nah, jadi sementara BPS itu memang bertugas untuk menghitung angka produksi padi utamanya. Kalau kita bicara produksi padi,
ada 2 data penting yang digunakan. Yang pertama adalah luas panen dari sawah yang berisi tanaman padi, ya, berapa hektarnya. Kemudian kita kalikan dengan berapa sih produksi padi per hektarnya. Baru dia nanti di sana akan bertemu angka produksi. Nah, setelah kita temu angka produksi, dari produksi padi, dikonversi menjadi beras, kemudian beras juga berapa yang dikonsumsi oleh penduduk, dikurangi dengan berapa kebutuhan konsumsi beras penduduk, baru kita di sana bisa menyampaikan bahwa apakah kita sudah surplus, apakah kita sudah swasembada atau belum. Nah, pada seri yang sebelumnya ya kita sudah membahas bagaimana BPS menghitung luas panen padi dan juga jagung ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana BPS menghasilkan atau menghitung angka produktivitas per hektarnya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang di luar BPS ya atau di dinas ya, kita tahu luas baku sawah di Provinsi Lampung ini sekitar 337.000 hektar. Dan itu tersebar di semua 15 kabupaten kota. Ada kalau jalan ke Tanggamus itu ada di Gading, Pringsewu, di pinggir jalan itu Bapak dan Ibu bisa lihat sawah. Di Trimurjo, ya, Seputiraman, di Palas, di Sragi, di Lampung Timur, ya, Jabung dan sebagainya. Begitu banyak hamparan sawah. Itu kalau dijumlah kira-kira 337.000 hektar lebih. Dan setiap bulan sawah itu akan ada yang panen, ya, akan ada yang panen, ya. Petaninya juga berbeda-beda, gitu ya. Nah, kebayang nggak Bapak dan Ibu gimana ya ngitungnya ya, gitu ya. Segitu ratusan ribu hektar sawah, apakah petaninya yang harus lapor, ya? Tentunya nggak mungkin, atau gapoktannya yang harus lapor, gitu ya. Mau kapan lapornya gitu kan. Padahal panen itu kan setiap bulan, sehari, apalagi kalau seperti sekarang musim Maret nih ya, musim panen ini kita sekarang ini. Itu setiap hari pagi, sore tentu ada petani yang melakukan panen. Nah, kalau kita secara konvensional petani itu melaporkan tentu itu memerlukan biaya yang besar sekali. Nah, secara metode statistik kita tentu punya cara yang akurat yang secara metodologi di statistik itu diakui gitu ya. Itulah yang disebut dengan metode ubinan. Jadi hamparan sawah yang sekian ratus ribu hektar tadi kita akan pilih sampelnya secara acak ya di setiap kabupaten. Ya, kita juga akan pilih di setiap acak secara rumah tangganya, diacak lagi secara petak sawahnya, kemudian kita lakukan namanya metode ubinan. Nah, secara teknis bagaimana ubinan itu dilakukan, ya, itu nanti yang akan dijelaskan oleh narasumber. Sehingga dari ratusan ribu hektar tadi, kita nggak harus mengukur semuanya. Kita cukup diwakili dengan luasan petak 2,5 kali 2,5 meter, kemudian itu kita ukur, ya kita timbang, dan itulah nanti kita akan bisa mendapatkan angka produktivitas tanaman padi katakanlah per hektarnya berapa. Begitu juga dengan nanti komoditas jagung, komoditas ubi kayu dan juga komoditas-komoditas pangan yang lainnya. Nah, setelah kita memperoleh angka produktivitas tadi, kita kalikan dengan luas panen yang sudah kita hitung, maka di sana kita akan memperoleh angka produksi. Kira-kira seperti itulah BPS menyajikan angka produksi. Sehingga ketika dikurangi dengan kebutuhan atau dikurangi dengan konsumsi, kita bisa menyampaikan bahwa apakah Provinsi Lampung ini sudah surplus, sudah swasembada, atau kita memang masih memerlukan impor. Jadi angka ini betul-betul ditunggu ya, betul-betul akurasinya itu diperlukan karena kalau ada kekurangan secara perhitungan tentu kita harus memasukkan komoditas-komoditas pangan tadi dari wilayah lain gitu ya. Jadi materi pada pagi hari ini sangat-sangat penting ya, terutama ini untuk bisa membuka wawasan dari teman-teman yang di luar BPS ya,
Bagaimana sih BPS itu kok bisa menghasilkan angka produksi ya? Nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh narasumber. Nah, jadi BPS sekali lagi ya di dalam acara Peduli Statistik ini ingin sekali selalu memberikan layanan ya, ingin memberikan apa namanya wadah juga bagi siapapun di OPD, di pemerintahan, di akademisi, di peneliti, juga mahasiswa, masyarakat, bagaimana memahami ya, memahami bagaimana BPS memperoleh angka-angka statistik itu, gitu ya, sehingga nanti semuanya bisa lebih mencermati, gitu ya, dengan data-data yang sudah dihasilkan oleh BPS. Nah, mudah-mudahan nanti kita secara imbal balik ya, BPS menyampaikan data, BPS juga menyampaikan bagaimana data itu dikumpulkan, nanti dari masyarakat juga bisa bertanya, bisa memperjelas lagi, bisa juga memberikan masukan gitu ya. Acara peduli ini mungkin tidak hanya sebatas di Zoom ini ya, di sana ada PIC yang nanti bisa juga dihubungi atau bisa juga Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke BPS, di sana kita ada layanan ya, baik layanan online maupun juga layanan yang secara offline gitu ya. Ini semua kita lakukan ya dalam rangka memberikan layanan statistik yang terbaik. Kami menyadari bahwa BPS ini adalah sebagai pembina statistik ya, sehingga kita juga harus menjangkau semua ya, semua lapisan untuk bisa memberikan layanan statistik. Dan sekarang yang paling mudah dan paling murah adalah lewat Zoom seperti ini. Jadi yang baru bergabung nanti ya, acara ini kita kemas setiap bulan ya, setiap minggu keempat ya, minggu ketiga atau minggu keempat, di atas tanggal 20-an acara ini akan selalu hadir, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan materi-materi apa yang kira-kira mungkin dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu semua sebagai para pengguna data statistik ya. Jadi sekali lagi kami sangat berharap bahwa kegiatan literasi statistik ini juga memperkaya Bapak dan Ibu semua ketika mengambil keputusan, ketika membuat perencanaan dengan data-data statistik, sehingga bisa semakin tepat sasaran. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah peserta sudah mencapai 94, mudah-mudahan terus bertambah ya. Dan saya juga berharap mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada semuanya, tidak hanya kepada BPS tetapi juga tentunya kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka saya membuka secara resmi acara webinar dengan tema ketimpangan wilayah, dengan tema metode penghitungan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pagi hari ini secara resmi. Tadi disampaikan juga ya bahwa data produktivitas tanaman pangan ini sangat penting untuk memonitoring apakah kita sudah mencapai swasembada pangan atau belum. Baik hadirin, para peserta yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dokumentasikan acara ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya dan menampilkan senyuman terbaiknya ya. Baiklah, untuk pengambilan foto ini akan saya pandu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pengambilan foto telah selesai.
Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, mikrofon peserta dalam kondisi mute saat narasumber menyampaikan materi. Dua, ID peserta dalam webinar ini wajib menggunakan format, chapter, atau instansi underscore nama, contohnya Unila underscore AAN. Ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan secara interaktif, dipandu oleh pemandu acara. Dan yang terakhir, daftar hadir, materi, sertifikat, dokumentasi, serta virtual background dapat diunduh melalui SID garis miring peduli status. Nah, diberitahukan juga kepada Bapak Ibu, nanti di akhir acara akan diberikan door prize kepada penanya terbaik. Jadi silakan menyimak materi dengan seksama, sembari menyiapkan pertanyaan ketika narasumber menyampaikan materi. Baik, para hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita masuk ke acara inti peduli statistik dengan tema metode pengukuran produktivitas tanaman pangan atau ubingan. Kita akan menyimak bersama penyampaian materi oleh narasumber yang sangat berkompeten, Bapak Diantanu Harsa, SSTMM. Langsung saja kepada Bapak Diantanu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ria yang sudah memoderatori acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hanya kepada Allah. Pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara yang sudah rutin kita lakukan, dan harapannya semoga acara ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada teman-teman semua terkait dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, khususnya di BPS Provinsi Lampung. Sebelum saya mulai, saya pantun dulu. Jalan-jalan ke kanan. Jangan lupa berjumpa jua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, adik-adik yang ikut hadir dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan sampai dengan sekarang sudah ada 95 partisipan, dan semoga untuk yang di BPS lebih bisa nanti kita lebih memahami apa itu ubinan, dan untuk yang di luar BPS juga lebih mengetahui bagaimana metode itu akan digunakan oleh BPS sebagai penghitungan angka produksi khususnya di tanaman pangan. Mungkin tuh kita langsung paparan materinya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Tim Produksi bahwa tantangan kita di era pemerintahan Bapak Prabowo itu lebih besar. Sama-sama kita sudah rasakan di awal tahun program-program yang dilakukan dari tahun 2024 itu sebagian sudah mulai berjalan, dan kita juga sudah melihat bahwa pergerakan itu memang sudah ada di lapangan. Untuk diketahui bahwa kita sudah melakukan beberapa hal ya untuk terkait dengan program yang sudah disampaikan, untuk melihat apakah program yang disampaikan oleh Presiden itu sudah berjalan. Dalam pelaksanaannya memang penyediaan data yang berkualitas itu sangat dibutuhkan agar kebijakan yang pemerintah ambil itu tidak salah. Dan ini menjadi tantangan buat kita, di mana sumbangsi kita dalam menjaga kualitas data. Dan targetnya nggak main-main. Pak Prabowo ini targetnya nggak main-main. Dia cuma butuh waktu 4-5 tahun saja. Kalau lebih dari itu mungkin ganti presiden atau enggak. Mudah-mudahan sih programnya bisa berjalan 4 tahun sebelum dia selesai masanya, dan bisa mengevaluasi ya apakah kegiatan swasembada pangan yang diinginkan oleh Presiden dan dengan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia itu benar-benar bisa menjadi kenyataan. Jika kita lihat program-program yang sudah berjalan, ya, maka hal-hal itu memang harus kita sikapi, ya. Tidak bisa kita sebagai penyedia data yang berkualitas di Indonesia, artinya penyedia data resmi yang dipakai oleh pemerintah, kita tidak agile melihat perubahan-perubahan itu. Ya, ketahanan pangan yang menjadi isu krusial di Indonesia
ketersediaan pangan yang cukup memenuhi kebutuhan penduduk merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya gejolak politik maupun sosial yang berkepanjangan. Dan sudah bisa kita lihat sekarang ya, pergolakan di dunia itu sangat mengerikan ya sekarang, perang di mana-mana, dan jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita dalam negeri, maka jika impor itu ditutup dari luar negeri, maka bisa menjadi masalah buat Indonesia. Untuk sekarang yang akan kita bahas yaitu padi dan palawija. Mengapa padi dan palawija? Karena merupakan dua kelompok besar komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Dan permintaan juga terutama akan beras dan turunannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun terkait dengan penambahan penduduk yang ada. Dan kita sampai dengan hari ini sebagian besar penduduk Indonesia itu masih menggunakan nasi ya, yang kita makan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan nasi ini bisa didapatkan dari padi. Maka yang kita hitung adalah untuk kali ini ada padi ya. Selain padi, ada juga komoditas utama palawija yang punya sasaran penting dalam penyediaan pangan Indonesia. Kalau di Lampung itu yang menjadi utama jagung dan ubi kayu. Kemudian ketersediaan data produksi padi dan palawija yang merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan dan mendukung Indonesia swasembada pangan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dan ini juga kita bisa dikatakan sebagai evaluator. Jadi semua program-program pemerintah yang sudah dibangun dengan garda pangannya, dengan PAT-nya, dengan bantuan pupuk yang begitu masif, apakah itu berdampak bagi produksi padi dan palawija yang ada di Indonesia? Nah, ini tantangan yang besar untuk BPS ya, saat kita harus menyajikan data produksi padi yang keterbandingan dengan tahun lalu, apakah ada perbedaan yang signifikan jika dikaitkan dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan, jika dikaitkan dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi penting ya. Dan untuk diketahui juga pada saat ini kepolisian itu juga sudah diminta oleh Presiden Prabowo untuk membuka lahan-lahan jagung. Nah, ini yang sama-sama kita evaluasi lagi. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dengan Polda, dan teman-teman di kabupaten kota juga melakukan koordinasi dengan Polres ya, dan Dinas Pertanian di kabupaten kota untuk melihat seberapa banyak luasan jagung yang menjadi program dari masing-masing pemerintah dan juga dari kepolisian. Next slide. Nah, untuk proses penghitungan produksi, ya, yang pertama untuk produksi padi. Sebenarnya mau produksi padi atau palawija sama ya, sama, cuman metode yang berbeda adalah metode pengukuran hasilnya ya, hasilnya yang akan berbeda. Untuk mendapatkan angka produksi, yang harus ada adalah dua variabel. Yang pertama luas panen, yang kemudian produktivitas. Luas panen, dan jika ada luas panen tapi tidak ada produktivitas, maka tidak bisa dihitung angka produksinya. Nah, untuk padi, hasil ubinan kita akan mendapatkan angka produktivitas per hektar gabah kering panen. Ya. Kemudian dari angka hasil ubinan tersebut, karena yang kita makan adalah beras, maka tidak bisa gabah kering panen itu langsung kita giling menjadi beras. Maka kondisinya gabah kering panen itu harus kita rubah menjadi gabah kering giling dahulu. Ya, gabah kering giling, kemudian dari gabah kering giling baru nanti bisa kita giling menjadi beras dan kemudian dimasak untuk konsumsi kita. Angka konversi gabah kering panen ke gabah kering giling itu memang sudah kita lakukan berdasarkan survei konversi gabah ke beras tahun 2018 ya, dan itu masih angka yang kita gunakan sampai dengan hari ini. Kemudian yang untuk siap konsumsi itu juga kita sudah memperhitungkan termasuk yang komponen yang tersusut, ada juga yang tercecer, ada yang untuk pakan ternak, ada bahan industri, dan juga untuk bibit dan benih. Metode ubinan ini ya kita lakukan menjadi periode subron. Subron itu artinya penghitungannya itu per 4 bulan. Jadi dalam setahun kita bagi menjadi 3 subron ya, menjadi
subron pertama itu pada periode Januari sampai dengan April, periode kedua itu sampai dengan subron 2 itu sampai dengan Mei sampai dengan Agustus, dan subron yang ketiga itu pada September dan Desember. Lanjut. Nah, untuk palawija hasil ubinan kita ya, hasil ubinan kita itu bervariasi ya. Kalau jagung itu jagung tongkol kering panen ya, kalau buat jagung. Tapi untuk yang lain misalkan untuk kedelai ya, kedelai itu masih polong basah. Ya, polong kering panen ya, bukan biji kering. Ini yang menjadi nanti akan ada konversi-konversi yang harus kita sesuaikan agar hasil ubinan kita yang belum siap dikonsumsi menjadi siap konsumsi. Maka ada angka konversinya. Nah, untuk palawija yang BPS hitung itu baru jagung, ya, untuk baru jagung. Untuk komoditas yang lain itu masih kita untuk luas panen kita masih menggunakan data penghitungan hasil survei pertaniannya dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung yang sudah tersebar di seluruh kabupaten kota dan juga angkanya sudah tersedia bulanan. Nah, untuk luas panen selain jagung, kita masih menggunakan data dari laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di seluruh kabupaten kota. Next. Buat apa kita melakukan ubinan? Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hasil per hektar dari masing-masing komoditas. Ya, untuk padi itu ada padi saudan dan padi ladang. Untuk palawija ada jagung, ada kedelai dan yang lainnya. Dan selain itu juga ada informasi-informasi pendukung dari hasil ubinan kita. Yaitu yang pertama lokasi ubinan, ya, artinya tempatnya di mana itu sudah ada koordinatnya. Cara ini agar untuk memastikan bahwa angka ubinan yang dihasilkan itu lokasinya sudah bisa sesuai dengan alokasi kabupaten kota, ya. Dan untuk padi memang ada sistem penanaman yang banyak ya, artinya bervariasi. Ada yang jajar legowo, ada yang dengan metode ubi dan lain-lain. Juga ada informasi penggunaan pupuk, penanggulangan OPT dan lain-lainnya. Kemudian dalam melakukan survei, kita juga selalu melakukan evaluasi dan monitoring agar data yang dihasilkan itu bisa mencapai target yang sudah kita tentukan dan juga sudah sesuai dengan hasil yang memang biasanya terjadi ya. Karena bisa saja dalam prosesnya pendataan itu ada kesalahan input dan lain-lain. Nah, ini sudah kita lakukan proses monitoring, validasi, dan sampai dengan kita rapatkan dari masing-masing kabupaten kota sehingga data itu sudah kita yakini bahwa data yang dihasilkan itu memang benar-benar sesuai dengan keadaan lapangan. Lanjut. Nah, ini metode pendataan survei ubinan padi dan palawija itu berbeda, ya, berbeda. Nanti saya paparkan dulu bagaimana survei ubinan padi, setelah itu baru saya paparkan ubinan palawija karena memang ada yang berbeda. Untuk ubinan padi, teman-teman semua, kita melakukan pendataan lapangannya itu sudah mengikuti dari survei kerangka sampel area, KSA kita singkatnya, ya. Dan sudah kita lakukan dengan metode KEPI, ya, artinya sudah tidak menggunakan kuesioner kertas lagi, ya. Seluruh kuesioner sudah kita masukkan ke dalam aplikasi yang ada di handphone petugas kita, sehingga bisa langsung diisikan di handphone itu, dan setelah dia kirim maka kita di BPS langsung bisa melihat hasil yang diperoleh dari lapangan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita perlu melakukan pengisian daftar sampel yang bertujuan untuk mendapatkan informasi petani dan memeriksa apakah sampel ubinan pada sub KSA dapat diubin. Apabila ditemukan subsegmen yang lewat panen atau gagal panen karena puso atau terkena hama atau banjir, maka petugas dapat menginformasikan kepada pengawas untuk melakukan penggantian sampel. Jadi sampel-sampel yang akan dilakukan ubinan itu memang sudah ditentukan oleh
metode sampel yang sudah kita bangun, sehingga petugas tinggal melakukan ubinan ya dari sampel-sampel yang sudah kita tentukan. Pencatatan sampel subsegmen melalui ubinan bertujuan untuk mendapatkan angka produktivitas padi di setiap kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi batasannya ya. Jadi angka produktivitas yang kita sajikan itu levelnya sampai dengan di kabupaten kota, tidak sampai dengan level kecamatan ya. Karena memang dari sampel yang tersedia memang kalau untuk angka kecamatan belum bisa kita sajikan ya. Maka sampai dengan saat ini angka produktivitas padi dan palawija kita bisa sajikan sampai dengan level kabupaten kota. Lanjut. Untuk cakupan wilayah, semua kabupaten kota yang ada di Lampung dan seluruh wilayah Republik Indonesia yang memang ada tanaman padinya, maka ada sampel ubinan di sana. Nah, untuk sampel di tahun 2025 Provinsi Lampung itu sejumlah 3.134 sampel yang kita bagi menjadi 3 subron ya di Januari, April, Mei, Agustus dan September, Desember. Komoditasnya padi sawah dan padi ladang. Tentu kita harus bedakan antara produktivitas padi sawah dengan padi ladang. Karena dari hasil ubinan kita, produktivitas padi sawah itu pasti lebih besar daripada produktivitas padi ladang. Ya, maka kita harus bedakan. Dan luas panennya pun dari survei KSA kita sudah kita bedakan antara luas panen padi sawah dan luas panen padi ladang. Namun dalam penyajiannya kita tidak membedakan luas panen padi sawah ataupun luas panen padi ladang. Yang kita sajikan adalah luas panen padi dan produktivitas padi. Tidak kita bedakan menjadi padi sawah ataupun padi ladang, tapi sudah kita satukan menjadi produksi padi. Lanjut. Nah, untuk ubinan palawija, pelaksanaan ubinannya untuk palawija, kita masih menggunakan master wilayah semester 1 tahun sebelumnya dan sensus pertanian 2023 sebagai frame ya untuk pelaksanaan listing yang kita bilang sebagai listing untuk membuat frame yang akan menjadi dasar kita melakukan perbaikan sampel. Untuk tahun 2025, sampel di Provinsi Lampung itu buat palawija ada 2.903 yang terbagi menjadi 3 subron. Komoditasnya ada jagung, ada ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Nah, komoditas inilah yang bisa kita sajikan angkanya ya. Yang untuk jagung kita bisa langsung mendapatkan angka produksinya dari metode KSA jagung kita. Tapi untuk ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, maka untuk mendapatkan angka produksinya kita perlu luas panen dari laporan sensus survei pertanian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Lanjut. Nah, untuk palawija itu ada yang saya bilang listing tadi itu kita perlu melakukan pemutakhiran ya. Peta yang kita gunakan itu menggunakan peta sensus pertanian 2023 dan peta di sensus penduduk 2020 ya, yang berisi ada nama-nama petani ya, nama-nama petani, dan nanti nama-nama petani itu kita lakukan cek ke lapangan memastikan apakah dia pada periode subron yang akan kita lakukan pendataan dia ada panen ya, ada panen. Misal untuk pemutakhiran ini kita lakukan di awal subron. Kalau di subron 1 periode Januari April kita melakukan pemutakhiran itu di bulan Desember. Dari hasil pemutakhiran bulan Desember itu kita tanyakan kepada daftar-daftar nama atau sampel-sampel blok sensus yang ada dari seluruh rumah tangga yang kita datangi. Adakah rumah tangga yang akan melakukan panen untuk komoditas palawija? Ya. Dan jika ada, maka rumah tangga tersebut akan menjadi frame untuk penarikan sampel di masing-masing kabupaten kota. Kemudian untuk lanjut.
Kemudian untuk pelaksanaannya setelah kita lakukan leasing tadi ya, setelah kita dapatkan rumah tangga yang kita dapatkan informasi akan melakukan panen ya, maka dari rumah tangga itu akan kita lakukan penarikan sampel sehingga kita dapatkan daftar sub DS, daftar sampel ya. Nah, dari sub DS inilah yang nanti menjadi pedoman bagi petugas kita untuk melakukan ubinan ya, melakukan ubinan. Dari rumah tangga itulah nanti akan datang oleh petugas kita untuk mengkonfirmasi apakah komoditas palawija yang diusahakan oleh rumah tangga tersebut akan dipanen kapan. Jika sudah ada konfirmasi, maka nanti kita buat janji dengan masing-masing rumah tangga yang akan melakukan panen di bulan subron yang bersangkutan, kemudian akan dilakukan ubinan di masing-masing petak di wilayah yang diusahakan oleh rumah tangga terpilih. Lanjut. Kemudian setelah itu, setelah kita meyakini bahwa rumah tangga tersebut akan melakukan panen, maka di saat dia akan melakukan panen, kita kembali datangi dan dengan menggunakan daftar sub S namanya. Sub S ini S-nya sampel ya. Kita gunakan untuk melakukan pencatatan hasil ubinan dan keterangan-keterangan lain dan kondisi-kondisi yang ada di rumah tangga tersebut sehingga kita dapatkan informasi lain juga yang terkait dengan hasil produksinya. Lanjut. Nah, ini cara ubinannya. Ya, cara ubinannya. Ada alat yang kita butuhkan saat melakukan ubinan, yaitu yang pertama alat ubinan. Ya. Alat ubinan ini kalau kita lihat terdiri dari 5 bagian. Ya. Yang pertama 4 batang pipa bagian yang ujungnya, kalau kita lihat ujungnya itu dia lancip ya, ujungnya lancip. Itu ada tujuannya. Tujuan yang ujungnya lancip itu adalah untuk saat kita melakukan pemasangan alat ubinan, dia bisa membelah rumpun. Kalau saat ketemu dengan padi, maka dia bisa membelah rumpun. Sehingga nanti yang ukuran 2,5 kali 2,5 yang memang kita bentuk dari alat ubinan itu benar-benar ukuran 2,5 kali 2,5 yang memang ukurannya bisa kita jamin ukurannya 2,5 kali 2,5. Kemudian ada 8 batang pipa bagian B dan C ya. Itu yang nanti akan kita sambungkan menjadi satu rangkaian. Jadi semua alat ini ada fungsinya masing-masing dan nanti kita di akhir ini akan kita tayangkan videonya ya. Nah, dari masing-masing alat ini memang punya fungsi yang berbeda-beda ya. Ada pasak itu untuk memastikan bahwa batang penyiku yang kita akan mulai melakukan pemasangan alat ubinan tidak goyang ya. Kita pasang ke tanah sehingga alatnya memang benar-benar tidak goyang dan bisa kita pasang alat-alat ubinan yang lain, bisa kita mulai merangkai alat-alat ubinan itu sehingga membentuk bujur sangkar yang berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Lanjut. Kemudian setelah kita membuat alat ubinan menjadi 2,5 ke 2,5 meter, maka ada alat lain yang kita butuhkan yaitu peralatan timbangan. Timbangan ini menjadi penting karena dari hasil timbangan inilah kita bisa mendapatkan angka produktivitas tanaman pangan yaitu padi dan palawija. Dan peralatannya itu ada batang kaki, ada timbangan, juga ada tas untuk menyimpan alat ubinan dan timbangan. Nah, di posisi sebelah kanan itu bisa kita saksikan bagaimana rangkaian alat-alat tersebut sudah bisa dirakit dan sudah siap digunakan. Dan untuk timbangan dipastikan nanti satuannya dia dalam kilogram ya, itu dalam kilogram agar hasilnya itu memang sudah dalam kilogram. Lanjut. Nah, alat ubinan tadi kalau kita rangkai, maka dia akan membentuk ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Ya, ini contoh alat pemasangannya, dan yang akan kita lakukan pengukuran yang kita timbang adalah yang berada di dalam kotak 2,5 meter kali 2,5 meter. Lanjut. Nah, pada ubinan padi,
untuk menentukan sampel petak mana yang akan menjadi tempat kita lakukan ubinan, itu tinggal melihat dari sampel KSA ya. KSA ini sampel kerangka sampel area yang memang pada pelaksanaan survei kerangka sampel area itu setiap bulan petugas kita melakukan pengamatan itu di wilayah tersebut. Maka petak itu menjadi otomatis terpilih sebagai sampel ya, sampel petak kita. Nah, untuk ubinan semudah itu ya. Jadi memang kita sudah mengkombinasikan antara petugas kerangka sampel area padi dan juga petugas ubinan padi ya, agar mereka juga sudah mengetahui lokasi-lokasi mana yang nanti akan menjadi sampel ubinan padinya. Dan jika petugas kita bukan petugas ubinan padi, sudah bisa kita pastikan bahwa dia bisa berkoordinasi dengan petugas ubinan padi yang memang bertugas setiap bulannya. Dan koordinat-koordinat yang ada juga sebenarnya bisa kita carikan dengan melihat dari aplikasi ya. Aplikasi itu sudah bisa langsung mengarahkan kita untuk sampai ke titik tersebut. Ini cara untuk mengambil sampel petak pada ubinan padi. Lanjut. Nah, untuk ubinan palawija, karena kita masih tadi menggunakan daftar listing, cara pengambilan sampel petaknya, ini contoh ya. Contohnya misalkan di rumah tangga sampel kita, dia mempunyai 2 bidang. Dari 2 bidang itu, bidang yang pertama, dia ada 4 petak padi ya. Padi atau palawija, ada 4 petak ya, 4 petak. Kemudian di bidang yang kedua, itu ada 3 petak ya, 3 petak. Maka petak mana yang akan menjadi pilihan kita? Yaitu kita kumulatifkan dulu ya semua seluruh petaknya, kemudian kita ambil angka random. Ya, angka randomnya dari aplikasi. Setelah mendapatkan angka randomnya, maka angka random tersebut kita kalikan dengan jumlah petak yang ada dan hasilnya itu contoh 0,27 angka randomnya dan ada 7 petak, maka hasilnya ada 1,89. Maka petak kedua menjadi pilihan petak yang akan menjadi sampel ubinan dari 7 petak yang ada atau 7 petak yang diusahakan oleh rumah tangga tersebut. Next. Setelah petaknya kita tentukan dan sudah kita pilih petak mana yang akan menjadi sampel ubinan kita, ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kalau untuk ubinan padi bisa diperoleh langsung dari aplikasi KEPI, sedangkan untuk ubinan palawija angka random diperoleh menggunakan tabel angka random ya. Kalau kita melihat untuk menghindari dari petak itu kan luas ya. Ini petaknya contohnya ini petak yang petak sawah itu yang petak luar ya. Untuk meletakkan alat ubinan yang ukuran 2,5 kali 2,5 itu harus kita tentukan juga dengan random. Mengapa kita perlu dengan random? Karena sama-sama kita ketahui, dalam satu petak itu bisa jadi ya tanamannya itu variatif. Artinya variatif itu kualitas tanamannya, misalkan padi. Dalam satu petak itu ada yang bagus, ada yang jelek ya. Maka untuk menghindari subjektivitas petugas, kita menggunakan tata cara penentuan titik P namanya. Titik P itu titik pangkal, titik pangkal ubinan yang nanti akan kita letakkan siku dan pasak ubinannya ya. Itu merupakan awal tempat kita melakukan pemasangan alat ubinan ya. Kalau pada contoh ini misalkan dia untuk arah utara selatan itu ada 20 langkah ya, kita hitung dengan langkah biasa. Kemudian untuk barat timur itu ada 15 langkah. Maka dengan angka X dan Y yang ada, kita ambil angka randomnya, kita cari angka random yang berada di bawah 20 untuk sumbu Y dan 15 untuk sumbu X ya. Maka contohnya di sini didapatkan 8 langkah ke utara selatan dan 8 langkah ke timur barat. Nah, kemudian kita melangkah biasa saja ya, kita melangkah biasa ke arah timur barat 8 langkah, kemudian melangkah ke arah utara 8 langkah. Saat langkah yang ke-8 masuk ke arah utara selatan, itulah yang menjadi titik pangkal kita meletakkan alat ubinan kita. Dan disitulah kita akan melakukan pendataan ubinan, mengukur, memasang alat ubinan, kemudian kita mengukur jumlah produksi
yang ada di petak tersebut, ya. Next. Lanjut. Oke. Nah, setelah titik P tadi ya, setelah titik P kita sampai di titik P, maka masangan yang tepat otomatis akan bentuk bujur sangkar ya, bujur sangkar, dan ada kuncinya ya. Alat-alat yang kita lakukan yang tadi ya, alat ubin tadi sudah ada kuncinya di masing-masing bagiannya. Dia saling berkaitan. Dan setelah alat dipasang dengan benar, kemudian panen tanaman berada di dalam bujur sangkar tersebut. Apabila rumpun terletak pada batas dan terbelah oleh alat ubinan, maka yang dihitung hanyalah bagian yang ada dalam plot ubinan. Jika misalkan memang rumpun padi itu kebagian kita di alat saat kita lakukan pemasangan berada harus memisahkan antara satu rumpun itu menjadi setengah-setengah, maka yang kita masukkan hanya yang masuk dalam plot ubinan saja. Setelah plot ubinan dipanen, sebelum alat pengukuran ubinan dibongkar, ambil foto plot setelah selesai diubin. Jadi semua foto itu terdokumentasikan dengan baik, sehingga kita bisa melihat nanti kondisi sebelum dilakukan ubinan dan kondisi setelah dilakukan ubinan. Lanjut. Nah, kemudian setelah dipanen, kita timbang hasil panen dengan timbangan yang tadi sudah kita pasang. Ya. Pastikan yang pertama satuannya dalam kilogram, ya, dengan cara menekan tombol 0 ya, untuk mengembalikan timbangan pada angka 0 dan tunggu sampai angka timbangan stabil ya. Dan bentuk hasil panennya untuk padi adalah gabah kering panen, untuk jagung adalah tonggol kering panen tanpa kulit dan tangkai atau ontongan basah, untuk kedelai adalah polong kering panen, untuk kacang tanah adalah polong kering panen atau gelondongan basah, ubi kayu adalah umbi basah, dan ubi jalar adalah umbi basah. Selanjutnya, kita harus membersihkan, ya, kalau padi, kita harus pastikan bahwa tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada benda-benda selain bernas dari padi tersebut yang akan kita timbang. Kemudian untuk kondisi-kondisi seperti umbi-umbian, maka kita harus pastikan juga tidak ada tanah di sana. Jadi harus bersih, ya, harus bersih agar angka yang kita hasilkan itu bisa benar-benar bisa mewakili angka yang ada di alat ubinan kita. Kemudian berat hasil ubinan adalah berat keseluruhan dikurangi berat kantong wadah. Nah, untuk melakukan penimbangan kita kan butuh kantongnya. Nah, kantongnya ini pun kita timbang sebelumnya. Ya, untuk kita timbang sebelumnya, kemudian berapa beratnya? Misalkan 0,02 kilo misalkan. Nanti hasil ubinannya akan dikurangi dari 0,2 kilo itu. Nah, agar tidak susah ngebayanginnya, mari kita saksikan video yang berikut hasil karya dari teman-teman di Kabupaten Tanggamus. Silakan Mas. Ini contohnya ubinan padi ya, teman-teman, ubinan padi. Nggak ada suaranya.
Lakukan pengukuran petak sawah, ukur sisi panjang barat ke timur. Selanjutnya, lakukan pengukuran petak sawah, ukur sisi panjang dari utara ke selatan. Kemudian, masukkan hasil pengukuran pada aplikasi survei ubinan, sesuai dengan petunjuk. Lalu, tarik sampel plot ubinan dari nomor random yang terpilih. Tentukan titik pangkal ubinan dengan menggunakan langkah kaki biasa. Setelah ditemukan titik pangkal ubinan, tandai dan pasang alat ubinan. Adapun petak sampel ubinan ini berukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Setelah alat dipasang dengan benar, kemudian panen seluruh rumpun tanaman yang berada dalam petak. Apabila ada rumpun yang terletak pada batas dan terbelah oleh alat ubinan, maka yang dipotong atau dipanen hanya sebagian rumpun yang terdapat di dalam alat ubinan saja. Sedangkan yang di luar plot ubinan tidak ikut dipanen. Setelah dipanen, sebelum alat ubinan dibongkar, hitung jumlah rumpun yang dipotong, dan diambil foto plot setelah diubin atau dipanen. Alat ubinan dibongkar, dan jangan lupa mencocokkan jumlah alat. Setelah jumlah alat lengkap, lepas satu persatu dan masukkan kembali ke dalam tas. Lakukan perontokan hasil tanaman yang diubin. Pastikan perontokan di atas alas supaya tidak banyak yang hilang ataupun terbuang. Setelah hasil proses perontokan selesai, bersihkan hasil perontokan dari kotoran yang masih tercampur dengan hasil perontokan, sehingga mendapatkan gabah kering yang bersih. Setelah dipanen, timbang hasil panen dengan timbangan dengan satuan kilogram dalam bentuk gabah kering panen. Berat hasil ubinan adalah berat keseluruhan dikurangi berat kantong ataupun wadah. Dan ambil foto saat menimbang hasil ubinan. Petugas mewawancarai petani untuk mendapatkan informasi cara penanaman, sistem penanaman, jenis kegiatan peningkatan produksi,
banyaknya benih, jenis varietas benih yang digunakan, banyaknya pupuk, informasi cara pengendalian terkena serangan hama ataupun OPT, serta informasi bantuan benih dan juga pupuk. Oke ya, jadi makasih BPS Kabupaten Tanggamus yang cukup lengkap menyajikan cara melakukan ubinan. Itu buat ubinan yang padi ya. Kalau kita perhatikan, ya, next slide. Oke, next slide. Oke. Dari hasil ubinan itu, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mendapatkan angka produktivitas sampai dengan level kabupaten kota. Dan penyajian datanya kita bagi menjadi 3 subron, ya. Tadi 1, 2, dan 3. Kemudian tadi yang sama-sama kita saksikan, ubinan padi itu dalam bentuk gabah kering panen. Ya, yang tadi hasil ubinannya adalah gabah kering panen. Dan untuk komoditas palawija, untuk jagung, untuk tongkol kering panen tanpa kulit dan tangkai, kedelai polong kering panen, kacang tanah polong kering panen atau gelondongan basah, ubi kayu, umbi basah, ubi jalar adalah umbi basah. Next. Nah, sedangkan saat penyajiannya ada perbedaan. Ya. Dari hasil ubinan tadi adalah gabah kering panen, sedangkan penyajiannya adalah gabah kering giling. Ya. Untuk jagung dari tongkol kering panen tanpa kulit dan tangkai menjadi pipilan kering. Ya. Sedangkan kedelai dari polong kering panen menjadi biji kering. Kacang tanah juga dari polong kering panen atau gelondongan basah menjadi biji kering. Dan ubi kayu dan ubi jalar adalah hal yang sama ya, masih bentukan yang sama dari hasil ubinan dengan level penyajian. Mengapa ada perbedaan ini? Teman-teman semua sama-sama kita pahami bahwa untuk selain ubi kayu dan ubi jalar, hasil ubinan tadi belum bisa langsung dikonsumsi. Sedangkan tujuan kita adalah untuk mengetahui produksi yang memang bisa dikonsumsi. Padi harus kita rubah dari gabah kering panen menjadi gabah kering giling, jagung dari tongkol kering panen tanpa kulit dan tangkai menjadi pipilan kering, kedelai menjadi biji kering, kacang tanah menjadi biji kering. Nah, ini karena kondisi inilah yang memungkinkan untuk kita konsumsi. Sedangkan ubi kayu dan ubi jalar dalam umbi basah pun sudah bisa langsung dikonsumsi. Lanjut. Nah, dari hasil ubinan tadi, teman-teman bisa kita lihat tadi alatnya ya, alatnya ukurannya 2,5 kali 2,5 meter. Kalau kita kalikan itu 6,25 meter. Ya. Dan untuk mendapatkan hasil per hektar, yang kita butuhkan hasil per hektar kan, maka hasil ubinan itu perlu dikalikan dengan 1.600. Dari mana sih angka 1.600? Dari 10.000, satu hektar kan 10.000 meter persegi. Ya. Itu dibagi dengan 6,225 meter. Hasilnya 1.600. Maka hasil ubinan padi tadi yang gabah kering panen tadi yang kita timbang misalkan dapat 3,5 kg, maka bisa kita perkirakan bahwa hasil per hektarnya adalah 5,6 ton ya, atau 56 kuintal gabah kering panen. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari makanya tadi hati-hati sekali saat melakukan ubinan yang dalam petak 2,5 kali 2,5. Tidak ada yang di luar petak itu ya, di luar alat itu. Tidak boleh ada yang di luar alat itu. Karena jika ada yang masuk dalam yang di luar alat itu kita masukkan sebagai penghitungan kita, maka bisa kita bayangkan jika dikalikan dengan 1.600, maka dari estimasinya kesalahannya akan sangat besar. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan angka produksi per hektar, ya kita juga ada konversi jika dari padi gabah kering panen ke gabah kering giling itu sebesar 82,92%. Dan dari itu dari hasil survei konversi gabah ke beras tahun 2018. Nah, ini secara garis besar bisa kita pahami bahwa dengan alat yang 2,5 itu kita bisa mendapatkan atau bisa memperkirakan hasil produktivitas per hektar dari setiap komoditas yang kita lakukan ubinan. Lanjut. Nah, ini ya. Ini contoh ubinan padi ya.
Jadi masing-masing sampel kabupaten kota ya, misalkan ada 60 sampel di kabupaten A, ada 30 sampel dari kabupaten B, ada 22 sampel di kabupaten C. Dari 60 sampel itu maka kita rata-ratakan angka hasil ubinannya. Misalkan dari 60 sampel itu rata-ratanya adalah 4,23. Dari 30 sampel itu angka rata-ratanya 4,39, dari 22 sampel itu angka rata-ratanya 5,29. Maka itu angka plot hasil ubinan yang dengan ukuran tadi 2,5 kali 2,5 meter atau 6,25 meter. Maka untuk mendapatkan hasil per hektarnya tinggal kita kalikan dengan 1.600 ya. Maka dari 60 sampel di Kabupaten A ya rata-rata kilogram per hektarnya gabah kering panen ya masih gabah kering panen itu 6,7 ton ya 6,7 ton ya. Dan untuk yang Kabupaten B itu 7,02 ton dan untuk Kabupaten yang C itu 8,4 ton atau 8,5 ton. Nah, dalam bentuk gabah kering panen ya. Selanjutnya, agar bisa digiling menjadi beras, kita perlu konversi lagi dia menjadi gabah kering giling. Karena gabah yang siap digiling untuk menjadi beras itu kondisinya harus gabah kering giling. Ya, maka kita perlu konversi. Tinggal kita konversikan dari hasil per hektar tadi kita kalikan dengan 82,92%. Ya, maka itu hasilnya. Di sampingnya ada hasilnya konversi. Nah, angka itulah produktivitas ya. Produktivitas untuk Kabupaten A per hektar itu untuk yang sudah konversi 5,6 ton. Yang ini akan kita kalikan dengan luas panen di Kabupaten A. Ya, setelah itu maka akan mendapatkan angka produksinya. Lanjut. Ini tabel konversi teman-teman semua. Ya, untuk padi, sawah dan madu ladang angka konversinya sama, ya, 82,92%. Untuk jagung itu 55,94%. Ya, karena tadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara hasil ubinan dengan penyajian datanya. Artinya penyajian datanya ada yang siap konsumsi. Jagung nggak bisa tuh tongkol kering panen langsung kita konsumsi ya, itu yang bisa kita konsumsi adalah pipiran keringnya atau untuk pakan ternak tuh pipiran keringnya. Kemudian untuk yang kedelai itu 36,9%, itu dari polong kering panen menjadi biji kering. Dan kacang tanah itu 32% dari gendongan basah menjadi biji kering, sedangkan untuk ubi kayu dan ubi jalar tidak ada angka konversinya. Nah, itu mengapa kita perlu angka konversi ya, agar hasilnya, angka produktivitasnya itu memang sudah siap, sama-sama siap untuk dikonsumsi oleh kita. Lanjut. Nah, ini jadinya, ya, jadinya. Dari angka ubinan tadi yang setelah kita hitung, di Subron 1 dan Subron 2, untuk Lampung, berdasarkan angka tetap tahun 2024, ya, di periode Januari-April, luas panen di masing-masing kabupaten kota, ada produktivitas gabah kering gilingnya ya di dalam ton gabah kering giling dan ada produktivitas masing-masing kabupaten kota. Ya, sebenarnya angka produktivitas ini tinggal membagi saja angka dari angka produksi dibagi dengan luas panen ya. Kalau kita bisa lihat di Subron 1, angka Provinsi Lampung produktivitasnya 56,62 kuintal per hektar ya, atau 5,6 ton ya per hektar. Dan kalau kita lihat lagi dari masing-masing kabupaten kota, di sini Kabupaten Pringsewu ya dan kota metro itu yang angka produktivitasnya sudah tinggi. Nah, jika kabupaten kota yang lain ingin belajar itu bisa ke sana sebetulnya untuk melihat hasil ubinan di sana mengapa tinggi itu ya. Atau variasi sampelnya juga bisa kita lihat dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian di Mei Agustus itu kalau kita lihat ada penurunan angka produktivitas ya menjadi 4,9 ton atau hampir 5 ton lah ya. Nah, kalau kita lihat juga masih dari Kabupaten Pringsewu yang tertinggi ya. Kemudian untuk yang Subron 3 kita lihat lagi angka Lampung itu 5,2 ton atau 52 kuintal ya, 52 kuintal. Nah, kalau kita bandingkan antara Subron 1, Subron 2 dan Subron 3, maka kita lihat angka variasinya. Bahwa yang angka tertinggi produktivitas kita adalah di Subron 1 di Januari April, yang terendah adalah di Subron 2
di Mei Agustus. Dan di triwulan 3 angkanya sudah mendekati angka di Januari April. Dan secara rata-rata setahun untuk Provinsi Lampung di tahun 2024 ya, di tahun 2024 angka produktivitas kita ya itu 52,5 kuintal ya. Nah, ini untuk tanaman padi berdasarkan hasil kerangka sampel area untuk mendapatkan luas panen dan hasil survei ubinan untuk menghitung angka produktivitas. Lanjut. Selanjutnya, adalah jagung ya. Nah, untuk jagung sampai dengan saat ini kami BPS baru bisa menyajikan sampai dengan angka level provinsi. Belum bisa menyajikan sampai level angka kabupaten kota. Walaupun angka ubinannya kita bisa menyajikan sampai dengan level kabupaten kota, tetapi luas panennya berdasarkan hasil kerangka sampel area jagung kita belum bisa menampilkan sampai dengan estimasi kabupaten kota. Kalau kita lihat ya di sini ada luas panen itu dari kerangka sampel area jagung, produksi itu merupakan hasil kali dengan hasil ubinan ya. Kemudian ada produksi yang ton JTKP ini adalah jagung tongkol kering panen. Sedangkan untuk yang pipilan kering, kita menggunakan pipilan kering dengan kadar air 14%. Maka di situ ada konversinya. Ya, ada konversinya dari 821 menjadi 459 Januari April, kemudian dari 811 menjadi 454 ton, ya 454.000 ton, dan di Desember dari 346.000 ton itu untuk pipilan kering menjadi 193 ya 93. Produktivitasnya untuk yang kondisi jagung tongkol kering panen di Januari April kita bisa menghasilkan 12,32 ton per hektar. Di Mei Agustus kita bisa mendapatkan 11,1 ton per hektar, dan di September Desember kita bisa mendapatkan 11,5 ton per hektar. Dan dari Januari sampai dengan Desember untuk Provinsi Lampung produktivitas jagung tongkol kering panen itu bisa mendapatkan 11,65 ton per hektar. Sedangkan untuk produktivitas kadar air 14%, tinggal kita kalikan dengan konversinya tadi ya. Untuk Januari April 6,89 ton per hektar, untuk Mei Agustus 6,21 ton per hektar, dan untuk September Desember 6,44 ton per hektar. Dan secara setahun dari tahun 2024 untuk Provinsi Lampung dalam 1 ton kita bisa menghasilkan 6,52 ton per hektar jagung pipilan kering kadar air 14%. Demikian yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya, gambarannya bagaimana proses kami di BPS untuk mendapatkan angka produksi padi dan palawija. Untuk luas panen kita menggunakan satu survei yang namanya survei kerangka sampel area, sedangkan untuk mengukur produktivitas per hektar kita menggunakan metode ubinan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan, atau yang sudah tahu semakin tahu, dan untuk yang belum tahu lebih tahu gitu ya, bahwa ternyata repot juga melakukan survei yang ubinan tadi ya, tahapan-tahapan untuk mendapatkan satu angka di masing-masing plot ubinan itu. Untuk padi memang harus tahapan yang cukup banyak ya. Untuk jagung juga kita harus melakukan perontokan dan lain-lain. Dan untuk yang kondisi-kondisi tanaman yang lain pun kita harus melakukan hal yang sama agar angka yang dihasilkan itu benar-benar bisa kita anggap mewakili dari plot tersebut dan bisa kita gunakan sebagai angka estimasi produktivitas dari masing-masing komoditas padi dan palawija hasilnya untuk per hektarnya. Ya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada ingin diskusi atau tanya jawab, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Mbak Ria. Terima kasih banyak Pak Dan atas materi yang telah disampaikan. Pak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Tadi telah disampaikan oleh Pak Dian ya bahwa ketersediaan data produk padi dan palawija ini menjadi salah satu hal yang krusial dalam mendukung swasembada pangan. Kemudian disampaikan juga penghitungan produksi padi dan jagung dapat diperoleh dengan mengalihkan data luas panen dari survei SA dengan produktivitas dari survei ubinan. Tadi juga sudah dijelaskan sekaligus ditayangkan video bagaimana prosedur pelaksanaan survei ubinan padi dan palawija di lapangan. Nah, untuk ubinan padi sendiri, untuk sampel petak ubinan padi ditentukan berdasarkan fase panen padi yang diamati saat survei KSA. Selanjutnya, Pak Dian juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan angka produktivitas per hektar, hasil ubinan produksi per plot dapat dikalikan dengan 1.600 yang kemudian akan menghasilkan angka produksi per hektar. Baik, Bapak Ibu, sebelum beralih ke sesi tanya-jawab, mungkin kita ulang dokumentasi sekali lagi ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang tadi sempat tertinggal karena kendala teknis. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kembali kameranya dan bersiap-siap untuk gaya yang terbaik ya Bapak Ibu. Kami tunggu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu peserta di sini sudah menyimpan banyak pertanyaan ya terkait produktivitas tanaman pangan ini. Baik, kami buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand. Nah, ini untuk penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari panitia ya. Sudah ada Bapak Anhar Tanan. Silakan untuk 2 penanya selanjutnya. Ada kesempatan 2 penanya lagi. Mungkin sambil kita menunggu penanya berikutnya. Untuk Bapak Mama, dapat sampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, baik Mbak, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman di Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Kebetulan saya ini POPT gitu Mbak, dan punya teman-teman di lapangan. Artinya walaupun mungkin tidak ada kaitan langsung dengan masalah ubinan, tapi memang secara istilah ubinan sih sering kami dengar gitu. Tapi secara teknis mungkin masih awam. Ini artinya ada beberapa pertanyaan dari saya mungkin Pak, untuk Pak pemateri tadi. Yang pertama, untuk petak ubinan yang 2,5 kali 2,5 meter per petak lah katakan, atau persatuan luas, itu dalam satu petak itu berapa banyak gitu Mbak sampelnya gitu. Kalau kami kan pengamatan di lapangan biasanya sih minimal ada 5 petak sub petak lah. Artinya kan secara statistik mungkin kalau semakin banyak sampel semakin akurat untuk perhitungannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2,5 kali 2,5 meter itu
latar belakangnya seperti apa gitu, hitung-hitungannya gitu Pak, sehingga kita bisa menentukan untuk plot ubinan itu 2,5 kali 2,5 gitu. Itu kan kronologisnya seperti apa gitu. Kenapa nggak 5 kali 5 atau mungkin yang lebih luas. Itu yang kedua, mungkin agak sedikit mohon maaf agak banyak. Yang ketiga, untuk tadi yang hasil ubinan itu kan digebot ya, dirontokkan. Itu kan tidak menutup kemungkinan ada loss hasil lah, kehilangan hasil mungkin apalah mungkin faktor lain. Nah, ada nggak untuk mengakomodir kehilangan itu gitu, misalnya apakah ada penambahan berapa persen untuk mengakomodir kehilangan itu atau berapa lah, seperti apa hitung-hitungan statistik, atau memang seadanya yang ada yang dialas oleh plastik tadi gitu, ditimbang langsung sehingga itulah yang dihitung untuk hasil ubinan dari 2,5 kali 2,5. Yang terakhir mungkin dari tabel tadi, dari tabel angka tetap tadi itu, untuk satuan produksi per hektar, kenapa satuannya kuintal gitu, bukan ton gitu, artinya tidak disamakan aja dengan satuan produksi gabah kering panen dalam satu satuan luas yang lebih besar gitu. Kenapa kok yang per hektar itu satuannya kok malah kuintal gitu, tidak ton aja gitu, disamakan aja. Jadi, orang membacanya tidak bias gitu. Itu mungkin Mbak Moderator, pertanyaan saya, mohon maaf kalau agak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan yang terakhir bisa diulang lagi Pak. Gimana Mbak? Ya, gimana Mbak? Mohon maaf Bapak, putus-putus Pak suaranya Pak. Oh, ya, ya, jelas Mbak. Iya Lalu, sudah jelas Pak, untuk ya, pertanyaan terakhir saja ya Pak. yang terakhir tadi itu di tabel, yang angka tetap di tabel tadi, yang tampilan terakhir mungkin, kenapa satuan untuk hektar itu kuintal gitu, tidak disamakan aja dengan yang lain pakai ton gitu, atau sehingga orang membacanya tidak harus ngitung-ngitung lagi gitu. Tidak disamakan aja satunya ton atau semua mungkin kuintal atau gimana lah gitu. Artinya satuannya disamakan aja gitu, tidak masing-masing. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad atas pertanyaannya. Baik, kita sambung dulu pertanyaannya ya Pak. Selanjutnya silakan kepada Ibu Flora menyampaikan pertanyaannya Bu. Ya, terima kasih Mbak. Yang saya ingin saya tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan selama ini kita untuk komoditas jagung ya Mbak ya, kita pengubinannya itu kan masih menggunakan luasan yang sebelumnya itu kan kita luasannya masih yang potensi awal yang kita miliki ya Mbak ya, yang sesuai dengan apa namanya, SP lahan kita sebelumnya ya Mbak ya. Terus kemudian untuk 2 tahun atau 3 tahun ini ya Mbak ya, kan kita kan sudah pakai KSA ya, 2 tahun ini ya Mbak ya, KSA jagung gitu. Kemudian dengan apa, luasan kan di KSA jagung itu apa namanya, luas baku dari komoditas jagung itu sendiri kan mengalami penurunan gitu. Kemudian apakah itu berpengaruh dengan proses penghitungan ubinannya? Apakah dia kan begini, kan kalau untuk pengubinan itu kan mungkin sudah ditetapkan luas area-area yang akan diubin begitu kan. Nah, dengan adanya luasan yang berkurang itu apakah berpengaruh dengan kualitas ubinannya? Karena bisa jadi dia jumlah ubinannya kan berkurang karena area yang
akan di ubin itu kan luas bakunya itu berkurang begitu Mbak. Apakah itu berpengaruh? Kemudian pengaruhnya itu seperti apa? Apakah itu akan mengurangi kualitas datanya begitu Mbak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Flora. Baik, langsung saja kepada Pak Dian untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Pak Maman. Saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, berapa banyak sampel dalam satu petak ubinan berukuran 2,5 kali 2,5 meter? Yang kedua, apa latar belakang dari ukuran petak sampel ubinan 2,5 kali 2,5 meter? Selanjutnya yang ketiga, bagaimana untuk mengakomodir kehilangan pasca panen pada ubinan? Dan yang terakhir, mengapa untuk satuan pada angka tetap menggunakan kuintal yang tidak disamakan dengan yang lain? Kepada Pak Dian, dipersilakan untuk menanggapi, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ria. Pak Flora tuh mudah-mudahan nggak sambil nyetir ya itu ya di mobil ya. Sambil nyetir bahaya juga itu. Minggir dulu. Aman. Jangan sambil nyetir Mbak ya. Terima kasih Pak Maman Hartaman ya. Ada 4 pertanyaan. Saya senang sekali nih mendapat pertanyaan dari Pak Maman ya. Ada 4 lagi pertanyaan ini, luar biasa. Alhamdulillah. Dari 2 ukuran pertanyaannya, berapa banyak sampel per petak? Ya, berapa banyak sampel per petak? Kalau tadi di informasi, kalau teman-teman di dinas itu 1 petak itu bisa 5 plot gitu ya, ngubinnya ya. Ya, 5 atau 3 plot gitu ya, biasanya gitu ya Pak ya. Untuk POPT Pak, untuk kami POPT khusus gitu, untuk pengamatan hama atau penyakit gitu. Kalau untuk produksi saya kurang tahu. Iya, Ya. Ini memang dari petak itu pun ada beberapa kali yang diubin gitu ya, kalau di dinas ya. Diamati Pak, bukan diubin Pak, di pengamatan. Iya, pengamatan. Nah, kalau di ubinan Pak, untuk petak yang banyak tadi ya, memang di satu rumah tangga misalkan ada 7 petak. Untuk menentukan petak mana yang akan kita ubin di satu rumah tangga, karena sampelnya itu rumah tangga. Ya, satu rumah tangga itu hanya bisa mendapatkan 1 kali sampel ya. Jadi rumah tangga itu, satu rumah tangga walaupun di petaknya banyak, peluang untuk mendapatkan sampel hanya satu petak. Ya, maka tadi ada cara-cara pemilihan petak itu untuk satu rumah tangga. Dari 1 petak itu, berapa banyak plot yang akan kita lakukan ubinan? Hanya 1 plot juga, Pak. Ya, hanya 1 plot juga yang dari 1 petak yang sudah kita pilih, ada 1 plot saja ubinan, dan itu yang menjadi penghitungan kita ya, yang kita lakukan ubinan di plot itu. Itu yang pertama. Untuk ukuran untuk berapa banyak sampel per petak ya. 1 petak saja, 1 plot saja. Kemudian latar belakang 2,5 ke 2,5. Ini perdebatannya agak panjang waktu itu Pak. Ya, di tahun 2018 ini Kementerian Pertanian ya Pak dengan BPS waktu itu, dan saya juga kebenaran waktu itu berkesempatan hadir saat pemilihan ukuran 2,5 ke 2,5. Saat itu teman-teman di kementerian itu menawarkan ada 3 ya, ada 3 ukuran kalau nggak salah waktu itu. Ada ukuran 2,5 kali 2,5, ada ukuran 5 kali 5 meter, kemudian ada ukuran 3 kali 3 meter kalau nggak salah ya, waktu itu. Nah, terkait dengan padi waktu itu memang karena ada sistem jajar legowo waktu itu ya, pengembangan jajar legowo di 2018 itu mulai masif, maka Kementerian Pertanian waktu itu meminta untuk mengevaluasi alat ubinannya waktu itu. Rapat yang dilakukan di Bekasi waktu itu Pak Maman, mengapa pakai 2,5 kali 2,5? Dari hasil ubinan kita percontohan itu, dari hasilnya memang 2,5 kali 2,5 ini yang paling bisa dikatakan paling baik lah pilihannya. Mengapa paling baik? Yang pertama, alat ubinan yang sudah disediakan waktu itu ukurannya 2,5 kali 2,5. Untuk ukuran 5 kali 5 ya, itu harus dilakukan lagi pengadaan ya, waktu itu Pak ya.
pengadaan alat 5x5. Dan juga setelah kita sama-sama kita lihat, ukuran 2,5x2,5 dengan 5x5 jika kita bandingkan antara padi yang jajar legowo dengan yang tidak ada jajar legowo, maka hasilnya tidak signifikan. Jika misalkan kita gunakan beberapa alat, maka itu akan sangat menyulitkan teman-teman di lapangan. Jika misalkan nih ketemu padi yang jajar legowo pakai alat ubinan 5x5, itu kebayangan Pak, kebayang bahwa alatnya banyak banget gitu Pak. Ya, pas ketemu datang udah bawa 5x5, pas sampai sana bukan jajar legowo, waduh salah alatnya, kita bawa yang 2,5x2,5. Nah, akhirnya waktu itu kesepakatan Pak Maman, kesepakatan yang kita sepakati, maka kita tetap menggunakan alat ubinan yang 2,5x2,5. Dan waktu itu pun akhirnya teman-teman di Kementerian Pertanian pun mulai melakukan pengadaan alat ubinan, yang waktu itu kita pun dibagi-bagi waktu itu. Ya masing-masing BPS, masing-masing di kabupaten kota dibagikan alat ubinan 2,5x2,5. Nah, ini latar belakangnya 2,5x2,5 itu sebenarnya merupakan kesepakatan yang sudah sama-sama disepakati antara Kementerian Pertanian dengan BPS. Kemudian kehilangan hasil ubinan atau apakah diperhitungkan ya? Nah, untuk padi Pak, kita menggunakan terpal untuk melakukan perontokannya. Dan kalau kita lihat dengan cara pemanenan yang sekarang ya Pak, banyak combine yang digunakan oleh petani untuk melakukan pemanenan. Kalau kita lihat, yang tercecer akan lebih banyak. Mungkin Pak Man lebih tahu lah ya. Sedangkan kalau teman-teman kita Pak, tugas-tugas kita di lapangan melakukan ubinan itu perontokannya itu masih perontokan dengan manual. Dan itu benar-benar dipilih-pilih gitu Pak. Dipastikan tidak ada yang tercecer dari tangkai-tangkai ubinan yang sudah dipanen di alat ubinan 2,5x2,5. Kalau kita bisa bandingkan sebenarnya kita ukur kalau dengan kondisi yang sekarang sebenarnya harusnya cara pemanenannya nggak gitu lagi gitu ya. Tapi sekarang kita masih menggunakan yang kita giles gitu ya, masih menggunakan alat itu. Cara-cara itu masih kita gunakan. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan menggunakan combine, pasti hasilnya akan lebih kecil lagi ya. Dengan jika kita gunakan dengan combine. Karena combine itu kalau saya melihat waktu itu pernah panen itu banyak sekali yang benas-benas yang tercecer gitu ya. Bahkan ada istilahnya kalau yang kemarin panen itu ada istilahnya itu apa ya? Ngeleles ya. Ngelesnya bisa dapat banyak gitu ya dari hasil combine itu. Sedangkan kalau ubinan itu tidak. Nah, terpal itulah yang kita gunakan untuk memastikan bahwa hasil ubinan padi yang kita rontokkan itu tidak ada yang tercecer. Dan yang kita timbang pun itu adalah yang benar-benar dia memang bisa dikatakan masih bisa digunakan untuk kita giling menjadi beras, ya Pak. Kalau misalkan memang gabah yang kosong itu kan memang tidak bisa kita masukkan ke timbangan ya Pak, karena memang kan karena sampel, maka jika tidak benar-benar kita lihat, kita pastikan bahwa yang kita kumpulkan adalah yang benar-benar gabah kering panen, maka jika dikalikan dengan angka 1.600 biasanya akan semakin besar. Maka memang apa yang ada di alat ubinan itu kita rontokkan dan kita pastikan tidak ada yang tercecer, itulah yang kita gunakan. Nah, untuk konversi-konversi yang lain itu dalam penghitungan besarnya Pak, dalam penghitungan besarnya sebelum menjadi angka produksi padi. Nah, itu di situ ada tuh Pak, yang tercecer, yang susut, ada yang untuk benih dan lain-lain. Nah, itu baru masuk ke situ penghitungannya Pak, tidak di ubinannya. Kalau di ubinannya nggak ada. Nah, tadi satuannya kuintal bukan ton. Iya Pak, memang kalau untuk ubinan ya Pak, untuk produktivitas selama ini kesepakatan lagi sebenarnya Pak. Kalau memang mau pakai ton juga nggak ada masalah sebetulnya. Tapi memang selama ini yang disepakati untuk angka produktivitas adalah kuintal per hektar ya. Kalau pengen dapat ton ya berarti tinggal tambahkan saja nolnya ya Pak, atau dikurangi saja nolnya di 5. Misalkan 56,2 kuintal gitu ya. Berarti kan tinggal 5,62 ton gitu Pak. Itu tidak masalah Pak, mau satuannya kuintal atau ton, tapi yang selama disepakati dengan Kementerian Pertanian, lagi-lagi ini sepakatan ya Pak, kita tuh
karena BPS mengukur kinerjanya Kementerian Pertanian, maka ada beberapa kesepakatan penyajian data yang harus kita sepakati, sehingga data yang kita hasilkan itu bisa digunakan oleh semuanya, ya, terutama oleh pemerintah, dan mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Itu pertanyaan dari Pak Maman Hartaman, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti bisa ditanggapi Pak kalau misalkan ada yang mau tambahkan, tapi sebelumnya saya menjawab dulu dari pertanyaan dari Bu Flora. Terima kasih Bu Flora atas pertanyaan, dan sudah bisa juga hadir walaupun di kendaraan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jagung, ya jagung potensi berdasarkan SP lahan sekarang pakai KSA jagung, betul ya. Sekarang KSA jagung, tapi mohon maaf sampai sekarang kita belum bisa menghasilkan angka sampai dengan level estimasi kabupaten kota. Luas baku jagung dari komoditas ini mengalami penurunan, apakah berpengaruh terhadap hasil ubinan? Ya, mungkin khawatirannya adalah hasil ubinannya karena luasannya berkurang, maka hasil ubinan sampelnya tidak mencukupi, gitu ya. Mungkin kekhawatirannya ya, sehingga berpengaruh terhadap hasil ubinan. Jadi memang kita sudah ada metode sampling dari BPS, menghitung metode sampling yang dengan cara itu kita bisa pastikan bahwa secara metodologi sampel ubinan yang menjadi target ubinan itu sudah bisa mewakili angka populasi. Ya, secara metodologi sudah bisa kita pastikan. Dan alhamdulillah untuk komoditas palawija dan jagung, kita tidak pernah kekurangan sampel. Yang sering kekurangan sampel itu kedelai, kacang tanah, ya. Itu masalah di ubinan kita, ya. Artinya sampelnya tidak selalu ada, atau tidak, walaupun ada tidak bisa sampai dengan level angka kabupaten kota. Tapi kalau untuk ubi kayu, ubi jalar, jagung, padi, ya, alhamdulillah sampai dengan tahun 2024 kemarin, ya, itu selalu mencukupi target sampel yang sudah ditentukan oleh metodologi, sehingga bisa saya pastikan terhadap ubinannya nggak berpengaruh, ya, tetapi terhadap luas panen KSA-nya, nah ini yang lagi sama-sama kita perhitungkan, ya, karena untuk mendapatkan angka produksi jagung, produksi pada padi dan komoditas lain dari palawija itu membutuhkan luas panen, ya. Angka ubinan hanya mengukur produktivitas per hektarnya. Nah, untuk luas panen memang sekarang kita sedang berkoordinasi dengan teman-teman di kepolisian, seperti yang sudah saya sampaikan, juga dengan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura di masing-masing kabupaten kota. Kita sedang berkoordinasi untuk mendapatkan luasan-luasan jagung yang menjadi programnya dengan kepolisian, ya, di luar yang oleh program-programnya dinas, ya, ini yang dengan kepolisian. Kenapa itu kita butuhkan? Karena angka-angka dari hasil program-program dari kepolisian itu kita anggap sebagai luasan lahan jagung yang baru yang nanti akan ditambahkan dalam penghitungan luas panen jagung di tahun 2025. Tapi kalau untuk angka ubinannya bisa kami pastikan secara metodologi, untuk kualitas datanya masih bisa dijamin, bisa menggambarkan kondisi dari masing-masing kabupaten kota. Walaupun di beberapa subron ada kabupaten kota yang tidak ada ubinan jagungnya, ya, yang paling sering itu Lampung Barat, ya, Pesisir Barat, yaitu terkadang tidak ada jagung di subron-subron tertentu, gitu ya. Tapi kalau untuk di Lampung, ya, Lampung juga terkadang angkanya memang belum bisa mewakili kabupaten kota karena memang tanamannya tidak banyak. Tapi untuk kabupaten kota yang lain itu sudah angka produktivitasnya sudah baik. Dan bisa saya katakan bahwa angka ubinan jagung, ya, khususnya jagung, padi, ubi kayu, ubi jalar, bisa dipastikan secara metodologi masih berkualitas. Tapi memang untuk komoditas kedelai, ya, kedelai
dan kacang tanah ya, yang memang kami masih belum bisa mencukupi target sampel yang sudah ditentukan oleh metodologi. Dan informasi-informasi ada luasan-luasan panen terkait dengan kedelai dan kacang tanah memang selalu kita koordinasikan agar bisa kita lakukan ubinan, sehingga Lampung punya angka produktivitas kedelai dan kacang tanah. Mungkin itu 2 pertanyaan. Kalau ada tanggapan dipersilakan dari Pak Maman dan Ibu Flora sebelum ke pertanyaan yang lain. Terima kasih Ibu atas pengetahuan. Langsung ke Pak Maman. Bahkan atau masih ada? Ya, makasih Pak. Terkait dengan panen tadi, mungkin ya saya masukkan aja mungkin. Artinya sekarang kan cara panen di lapangan sudah menggunakan combine harvester seperti disampaikan oleh Pak Tomat tadi. Artinya mungkin pendekatannya juga untuk mengambil sampel juga harus mengikuti modernisasi juga mungkin bagi BPS gitu. Mungkin ini masukan aja, Pak. Artinya tidak ada terjadi ketimpangan antara pengambilan sampel yang memang murni real di lapangan dengan tidak ada kehilangan hasil, katakanlah seperti itu. Tapi di lain sisi di waktu saat panen banyak kehilangan. Artinya data nanti akan terjadi penyimpangan yang mungkin lebih lebar. Artinya tidak mewakili kenyataannya gitu loh, Pak. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf ini masukan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Maman, kita juga sebenarnya untuk pelaksanaan ubinan, ya, pelaksanaan ubinan, kita juga melihat ya Pak ya, artinya kita berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota, dinas kabupaten kota, agar jika ingin sama-sama melakukan pendataan ubinan, mari yuk kita sama-sama kita lihat kondisi lapangannya, ubinannya bareng-bareng gitu Pak. Ubinan bersama dulunya, yang kita masih membuka itu ya Pak ya, dengan teman-teman dinas kabupaten kota. Dan dari laporan teman-teman di kabupaten kota pun ya bukan cuman dari dinas saja yang ikut ke lapangan Pak. Dari TNI juga udah mulai ikut nih Pak ke lapangan ya. Karena ada program dari Presiden untuk swasembada pangan. Sekarang sudah banyak yang terlibat. Sudah banyak mata yang memandang, sudah banyak pihak yang merasa perlu untuk melihat kinerjanya BPS Pak. Dan ya perbedaan-perbedaan itu mungkin bisa kita sikapi dengan melakukan koordinasi Pak ya di masing-masing kabupaten kota. Nanti jika ada sampel yang kurang pas atau seperti apa nanti bisa dikoordinasikan. Begitu Maman, saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain jika ada, silakan. Baik, ini ada pertanyaan ya, dari Mbak Nita Itera. Saya izin bacakan pertanyaannya. Apakah ada faktor koreksi untuk hasil penghitungan hasil ubinan, mengingat ada keragaman kualitas yang dihasilkan oleh diameter? Bagaimana dampaknya ketika nanti akan ditarik atau dari angka kabupaten? Silakan pada Pak Rian untuk ulang keragaman. Mengingat ada keragaman kualitas yang dihasilkan dari diameter. Bagaimana dampaknya ketika petak? Ya, Pak. Oh ya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada faktor koreksi nggak untuk keragaman petak? Ya ini memang kalau kita bisa melihat tadi ya, kalau bisa mengikuti yang awal tadi, untuk menentukan petak, ya untuk menentukan petak di padi itu menggunakan hasil survei kerangka sampel area. Ya. Dari hasil survei kerangka sampel area itu nanti ada petak-petak yang sudah dijadikan sampel ubinan, ya ubinan. Nah, petak-petak itu juga diamati oleh petugas kita setiap bulannya untuk survei kerangka sampel area. Nah, petak yang terpilih itulah yang nanti akan menjadi sampel.
Sedangkan untuk palawija, contohnya tadi ada 7 petak, ada 7 petak, kita harus pilih salah satu ya. Dari metodologi sampling yang sudah kita lakukan, faktor koreksinya untuk pemilihan petak nggak ada. Ya. Jadi ya kalau sudah dipilih petaknya sesuai dengan hasil penarikan sampelnya, maka ya itu yang kita gunakan sebagai sampel petaknya. Nah, dari petak itu baru juga nanti kita melakukan sampel untuk melakukan penarikan sampel untuk menentukan di mana plot yang akan kita ambil. Jadi tidak ada faktor koreksinya, ya tidak ada faktor koreksinya. Tinggal hasil ubinannya saja kita pastikan bahwa yang dari ukuran plot 2,5 kali 2,5 itu tidak ada yang tercecer, ya semuanya, dan dipastikan juga bahwa dari hasil ubinan itu bahwa yang kita timbang adalah benar-benar komoditas yang kita inginkan ya. Kalau jagung yang ada jagung, jangan selain jagung. Kalau jagungnya dalam kontongan kering panen berarti ya cuma kontongan kering panen, tidak ada dari daunnya, tidak ada yang lain-lainnya ya. Itu pastikan itu sehingga tidak ada faktor koreksi untuk penentuan petaknya. Yang ada adalah angka konversi dari hasilnya ya. Tadi yang gabah kering panen menjadi gabah kering giling ya, terus dari tongkol kering panen menjadi pipiran kering, nah itu ada angka konversinya bukan faktor koreksinya. Demikian Mbak Ria. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Lita? Semoga jawabannya dapat diterima ya. Iya. Selanjutnya kita buka kembali termin kedua. Silakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan beberapa hal. Sebelum kami bacakan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan apabila ada yang ingin menanyakan secara langsung terlebih dahulu. Sepertinya langsung saya bacakan saja untuk pertanyaan dari Pak Putra Baskara. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bagaimana cara memastikan bahwa data produktivitas yang diperoleh dari survei ubinan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, terutama dalam berbagai jenis lahan seperti sawah dan ladang? Pertanyaan kedua, bagaimana metode ubinan mengatasi potensi underestimate sebagai akibat tercecernya padi atau gabah sebelum ditimbang agar tetap mendapatkan data produktivitas yang akurat? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan produktivitas padi yang signifikan antara sistem tanam jajar logowo dan sistem tanam konvensional? Dan yang terakhir, bagaimana cara memastikan bahwa sampel ubinan yang dipilih benar-benar mewakili kondisi produksi di suatu wilayah, terutama untuk padi dan palawija yang memiliki variasi lahan dan teknik budaya? Saya jawab pertanyaan dari Pak, Baskara sedikit chatnya. Pak Putra Baskara, Pak. Chatnya. Dari Putra Baskara. Bagus banget nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana memastikan data produktivitas yang diperoleh dari survei ubinan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, terutama dalam berbagai jenis lahan seperti sawah dan ladang. Ya, jadi kita punya sampel yang sudah kita pisahkan ya, produktivitas padi sawah sendiri, produktivitas padi ladang itu sendiri ya. Karena kita juga punya luasan padi sawah dan luasan padi ladang. Ya. Untuk jenis lahannya, sebaran sampel mungkin ya yang bisa saya sampaikan di sini ada sebaran sampel. Sebaran sampel di masing-masing kabupaten kota itu kita kan sudah tahu ya. Ada untuk padi, kita bicara padi. Kita sudah tahu ada kecamatan-kecamatan yang memang ada luas panennya, ya, luas panen padinya. Maka untuk hasil ubinannya pun itu harus ada angka ubinan di kecamatan yang memang ada luas panen padinya. Ya, dipastikan seperti itu. Sebaran sampel menjadi penting dan ini yang benar-benar kami jaga. Yang benar-benar kami jaga agar data ubinan yang dihasilkan itu bisa menggambarkan kondisi kabupaten kota yang dilakukan ubinan. Sebaran sampel di masing-masing kecamatan, selain banyaknya sampel yang sudah kita tentukan, sebaran sampel pun ini menjadi penting. Ini menjadi penting karena masing-masing tempat itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Nah, maka
kita selalu jaga keterwakilan dari masing-masing kecamatan-kecamatan yang memang mempunyai luas panen untuk padi sawah dan padi ladang. Dan dengan cara inilah kami bisa memastikan bahwa angka produktivitas itu sudah layak untuk digunakan sebagai angka produktivitas padi sawah dan padi ladang di masing-masing kabupaten kota. Kalau padi ladang nggak banyak, ya padi sawah yang banyak. Kalau padi ladang nggak banyak, ya nggak banyak ada di Lampung. Dan itu kalau kita gabung menjadi satu pun persentasenya tidak terlalu besar, ya hanya sekitar 4-5% saja untuk padi ladang dari seluruh padi yang ada di Lampung. Namun kondisi ini tetap harus kita perhitungkan, ya kita perhitungkan. Makanya juga dari survei kerangka sampel area pun itu kita punya sampel segmen yang khusus untuk padi ladang. Ya. Kita bedakan antara sampel padi ladang dan juga sampel padi sawah. Nah dari situ juga kita memastikan bahwa dari sampel-sampel yang ada dari padi sawah dan padi ladang ada angka ubinannya di sana untuk memastikan keterwakilan dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana metode ubinan mengatasi potensi underestimate seperti akibat tercecer padi atau gabah. Nah ini kami bekali petugas itu dengan terpal, ya dengan terpal yang ukuran 3 kali 4 meter kalau nggak salah kemarin yang bisa kami beli, ya untuk memastikan saat mereka melakukan pemanenan di plot ubinan itu padi-padi yang selesai mereka lakukan ubinan, ya mereka ambil dari plot 2,5 itu diletakkan di alas yang bisa memenuhi semua padi hasil ubinan itu. Setelah itu dilakukan pengangkatan ke tempat perontokan. Nah, di alat perontokannya itu pun itu sudah disediakan terpal, ya terpal yang jika kita lakukan perontokan maka dipastikan tidak ada bernas yang tercecer, ya. Tapi juga kita juga harus memastikan bahwa tidak ada selain bernas yang kita lakukan penimbangan di ubinan, ya. Untuk memastikan tidak ada yang tercecer, ya sebelum ditimbang itu yang kita lakukan. Dan kita sudah sediakan alat itu, ya, alat terpal. Terpal itulah yang untuk memastikan bahwa semua hasil ubinan itu bisa kita timbang, ya, kita timbang. Itu pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan produktivitas padi yang signifikan antara sistem tanaman jajar legowo dan sistem tanaman konvensional? Ya. Tetapi yang terjadi di Lampung ini kan kalau jajar legowo yang dikembangkan itu mereka awalnya itu ukurannya itu jajar legowo 21, 41, 61. Namun perkembangannya ternyata tidak seperti itu. Ya, ada yang 51, ada yang 31, ada yang 71, yaitu sesuka-sukanya petani lah, ya, suka-sukanya petani. Nah, kalau kita melihat yang jajar legowo yang jajar legowo yang lainnya, artinya selain yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, ya, yang disarankan itu kan jajar legowo itu 21, 41, 61, ya. Nah, itu memang hasil panennya lebih banyak, ya. Hasil panennya lebih banyak daripada yang konvensional. Tapi kalau misalkan jajar legowonya yang tidak mengikuti aturan-aturan itu, yang sesukanya saja, karena sekarang ini ada yang kami temukan ya di lapangan bahwa padi yang bisa mendapatkan bantuan, kalau nggak salah waktu itu statement dari salah satu petani, itu kalau mereka melakukan jajar legowo, ya. Nah itu salah satunya seperti itu, ya. Jadi menjadi prioritas kalau misalkan dilakukan jajar legowo. Memang jajar legowo ini diyakini, ya, dan hasilnya pun memang kalau bibitnya sama, ya, bibitnya artinya sama antara jajar legowo dengan yang konvensional, maka bisa dikatakan jajar legowo itu lebih baik daripada yang konvensional. Ya, tapi terlalu signifikan atau tidaknya, ya tergantung kondisi, ya, kondisi dari masing-masing penanamannya. Karena untuk daerah-daerah yang irigasinya bagus, itu ya signifikan. Ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau untuk yang tanda hujan dan lain-lain tidak terlalu signifikan. Itu yang kami temukan dari hasil pendataan di lapangan untuk produktivitas. Kemudian yang nomor 4, bagaimana cara memastikan bahwa sampel ubinan yang dipilih benar-benar mewakili kondisi
provinsi atau wilayah, terutama untuk padi dan palawija memiliki variasi lahan dan teknik budidaya. Nah ini tadi yang saya katakan ya, kita melihatnya tuh dari masing-masing untuk padi, khusus untuk padi. Padi itu kita sudah punya sampel KSA dan hasil ubinan itu pasti berada pada sampel KSA. Pasti berada pada sampel KSA, tidak berada pada tempat yang lain. Maka sampel KSA ini pun kita sudah mempertimbangkan antara jenis lahannya dan juga jenis irigasinya, ya jenis budayanya. Jenis lahannya dan irigasinya, ya. Kita melihat seperti itu. Kalau teknik budidayanya itu bervariasi, kita tidak bisa pastikan kita tidak bisa merubah sampel berdasarkan teknik budidaya karena memang itu berkembang. Tapi kita membedakannya berdasarkan dari jenis lahannya. Apakah lahannya tak ada hujan, ya, ataukah bukan? Ataukah jenis pengairannya irigasi atau non irigasi? Nah ini menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel KSA ya, sampel KSA kami untuk memastikan bahwa dari masing-masing jenis lahan itu ada keterwakilannya. Memang di masing-masing kecamatan itu punya karakteristik masing-masing. Makanya sampel KSA, sampel area padi dan ya, padi utamanya padi itu hampir di semua kecamatan ada. Ya. Yang ada luasan padinya ya, tapi kalau misalkan kecamatan yang memang tidak ada luasan padinya maka tidak ada sampel KSA di sana. Dan untuk kecamatan-kecamatan yang punya padinya maka bisa kami pastikan ada sampel KSA padi di sana. Dan jika dia punya sampel KSA padi di sana dan ada panennya di sana maka juga bisa kita pastikan bahwa ada angka ubinan juga di sana. Sehingga angka ubinan yang mewakili kecamatan yang ada luas panennya itulah yang membuat kami yakin bahwa angka yang dihasilkan dari produktivitas itu bisa mewakili angka kabupaten kota. Demikian pertanyaan 4 ya? Nggak ada yang kelima? Sudah cukup. Sudah cukup. Mungkin cukup dulu diskusinya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa diberikan ke Q&A ya, bisa ke Q&A nanti akan kami jawab, insya Allah kami jawab. Dan nanti kalau misalkan memang perlu lagi penjelasan lebih lanjut bisa langsung hubungi admin, nanti kita bisa berhubungan langsung, konsultasi langsung terkait dengan semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ubinan dan lain-lain. Dan jika memang nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan di luar itu pun ya, terkait dengan data-data BPS, kami siap membantu agar dengan tercerahkannya teman-teman semua mau memahami data yang ada, juga semua produk-produk data yang kami hasilkan itu akan sangat membuat prestasikan di Indonesia dan khususnya di Lampung menjadi lebih baik lagi. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya yang luar biasa antusiasnya, dan juga terima kasih juga buat seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi atau jawaban saya yang kurang berkenan atau kurang memuaskan dari teman-teman semua atau bapak-bapak semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada yang telah. Baik, Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 11, maka pertanyaan lebih lanjut juga dapat dikirimkan via Talita, tanya online tentang data yang dapat diakses via WhatsApp pada nomor 081 728 1800. Selain itu, Talita juga bisa diakses melalui website BPS Lampung, di mana pada pojok kanan bawah terdapat chat yang akan terhubung langsung pada Talita. Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang ingin atau konsultasi terkait data statistik, tanpa harus berkunjung ke kantor BPS dapat masuk Talita. Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan di awal,
Di sini kami dari panitia sudah menyiapkan door prize, yaitu pemberian hadiah pada penanya terbaik yang akan menerima hadiah berupa saldo GoPay. Siapa kira-kira penanya terbaiknya? Baik, selamat kepada Pak Maman Hartaman dan Pak Putra Bagaskara atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya. Selamat kepada Pak Maman dan Putra dapat menghubungi nomor HP 0812 7415 0677. Baik, sebelum kita akhiri, kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Daftar hadir ini dapat diakses pada link SID Peduli Statistik yang akan dibuka sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu, untuk materi peduli statistik dari seri 1 hingga seri 11 ini dapat diakses kembali melalui link yang sama, yaitu SID Peduli Statistik bagi sebelumnya. Begitu juga untuk sertifikatnya, Bapak Ibu dapat mengecek secara berkala melalui link yang sama untuk mengetahui apakah sertifikatnya sudah tersedia atau tidak. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peduli statistik seri 11 hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Diantanu atas ilmunya yang sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme peserta selama pemaparan dan tanya jawab. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Buka puasa minum es selasi, tambah juga roti serikaya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di seri peduli statistik selanjutnya. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami izin untuk mengakhiri ya.